Pulau Bangka dikenal sebagai sumber timah dunia. Dari tanah dan laut Bangka, timah digali, dilebur, dan dikirim ke berbagai belahan dunia. Tapi di balik kilau timah ini, ada cerita panjang tentang bagaimana manusia, alam, dan ekonomi saling berkejaran, hingga meninggalkan jejak kerusakan di Pulau Bangka. Kalau kita lihat dari kacamata Environmental Kuznets Curve, IKC, kisah timah di Bangka ini ibarat perjalanan naik turun sebuah kurva besar, di mana ketika ekonomi tumbuh pesat, lingkungan justru semakin rusak. Tapi pada titik tertentu, kesadaran bisa membawa Pulau Bangka menuju perbaikan kesejahteraan yang sejati. Penambangan timah di Bangka sudah dimulai sejak ratusan tahun lalu. Awalnya kecil-kecilan, tapi ketika era kolonial datang, skala eksploitasi membesar. Dari masa Belanda hingga masa nasionalisasi oleh PT Timah, produksi timah meningkat drastis. Namun di balik itu, hutan mulai hilang, tanah terbuka lebar, dan kolong-kolong bekas galian pun menganga. Ini adalah fase naik dari kurva EKC. Ekonomi tumbuh, tapi lingkungan rusak. Timah membawa pemasukan, lapangan kerja, dan infrastruktur. Tapi dampak kerusakan lingkungan mulai terasa. Masuk era 2000-an, harga timah dunia naik tinggi. Tambang timah rakyat bermunculan di mana-mana. Tanah pertanian berubah jadi kolong. Sungai-sungai keruh, hutan mangrove dan pantai mulai tergerus. Bangka seolah hidup dari timah, tapi perlahan timah juga menggerogoti kehidupannya. Inilah puncak kurva EKC. Ketika kerusakan lingkungan mencapai titik tertinggi, sementara manfaat ekonominya semakin timpang. Sebagian kaya mendadak, sebagian masyarakat Bangka kehilangan tanah, air, dan sumber hidup. Beberapa tahun terakhir, muncul upaya untuk memperbaiki. Pemerintah mewajibkan pelaku tambang untuk melakukan reklamasi lahan bekas tambang karena menyadari pentingnya pemulihan lingkungan. Tapi skala kerusakan sudah begitu luas di Bangka. Ribuan kolong belum direklamasi, dan tambang ilegal masih muncul ketika harga timah naik. Artinya, Pulau Bangka sedang berada di titik kritis kurva EKC, di ambang antara terus rusak atau mulai pulih menuju kesejahteraan sejati. Kalau Pulau Bangka mau keluar dari kerusakan ini, ada 3 hal penting yang wajib dilakukan. 1. Perkuat penegakan hukum dan tata kelola tambang. Tidak ada kesejahteraan sejati jika tambang ilegal terus berjalan. 2. Perluas reklamasi dan pemulihan lahan bekas tambang. Kolong bukan hanya ditimbun, tapi harus ditanam, dihidupkan kembali. 3. Bikin industri hilirisasi timah di Bangka. Pulau Bangka bisa bangkit jika kebijakannya tegas, dan yang paling utama jika pejabat dan aparat penegak hukum tidak bermain tambang timah ilegal lewat jalur belakang.